Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Tesalonika Kantohe dengan NIM 230811040024 dari program studi Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan membahas ulasan buku yang telah saya buat dengan judul buku Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Kita masuk dalam identitas buku. Di dalam identitas buku terdapat judul buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya. Penulis dari buku tersebut adalah Dr. Andes Temai Rudi SH MIR MSE. Penerbit diterbitkan dan dicetak oleh PT Revika Aditama. Tahun terbit Bandung Desember 1992. Hak cipta dilindungi undang-undang. Jumlah halaman 118 halaman buku. Bahasa yang digunakan adalah bahasa campuran, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Warna sampul buku yaitu redaksi Revika biru tua. Baiklah, kita masuk dalam tahapan orientasi. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Temai Rudi SH MIR MSE. Beliau adalah seorang dosen FISIP Unpad serta beberapa perguruan tinggi lainnya yang ada di Kota Bandung. Beliau menjadi pembicara dalam berbagai forum, yaitu menjadi pengamat atau kolumnis masalah hubungan internasional pada beberapa media lainnya yang ada di internasional. Pernah bekerja sebagai Kepala Humas Parumka atau PT KAI dari tahun 1980 sampai tahun 1984. Beliau juga sudah menulis beberapa judul buku. Buku ini sendiri ditujukan lebihnya kepada mahasiswa dan peneliti yang ingin mempelajari dasar-dasar ilmu politik, juga kepada masyarakat umum yang ingin lebih memahami dan mengerti apa itu ilmu politik dan konsep teori politik. Buku ini sangat berguna dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin lebih mempelajari dan memahami apa itu ilmu politik. Baiklah, kita masuk dalam tafsiran isi. Di dalam buku tersebut saya mengambil sebuah kalimat, yaitu sehubungan dengan itu, Rode dan kawan-kawan mengulas pula bahwa ilmu-ilmu non-ekskata yang tergolong ke dalam rumpun ilmu sosial tidaklah sama dan hasil temuannya tidak dapat dipastikan sebagaimana yang dinikmati oleh rumpun ilmu ekskata yang ada. Saya menggarisbawahi, yaitu non-ekskata adalah berfungsi atau berfokus pada interaksi, perilaku, dan struktur sosial manusia. Hal ini penting untuk diinput agar lebih menghargai kontribusi, keunikan, dan keberagaman masing-masing disiplin ilmu dan memahami dunia masyarakat. Kemudian, buku ini menguraikan politik yang sesungguhnya, yang menyatakan bahwa politik adalah bagian dari manusia yang tidak terpisahkan dari berbagai aspek kehidupan. Bagaimana wajah politik dalam kehidupan manusia, hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, sehingga ada pakar yang mengatakan atau menyimpulkan bahwa ilmu politik adalah ratu dari ilmu-ilmu lain sosial. Ada juga yang beranggapan bahwa politik itu adalah kotor. Padahal, sesungguhnya politik bukanlah sesuatu yang kotor. Hanya orang yang memanfaatkan, mengatasnamakan politik untuk tujuan yang kotor, membuat politik itu tampak kotor di hadapan masyarakat Indonesia atau di berbagai kalangan. Kemudian, dengan membaca serta menganalisa buku pengantar ilmu politik, wawasan pemikiran dan kegunaannya, kita dapat banyak mempelajari tentang struktur, proses, atau fenomena politik dalam masyarakat, dan juga teori-teori politik yang mencakup pandangan dari para filsuf dan ilmuwan-ilmuwan politik. Sistem politik struktur formal yang informal yang mengatur kehidupan politik, ideologi politik, dan mencakup keyakinan dan nilai-nilai, mendasari tindakan hubungan internasional,
mempelajari interaksi konflik antara negara-negara ilmu politik. Ilmu politik merupakan studi tentang struktur, proses, dan fenomena politik. Beberapa topik yang telah kita pelajari pentingnya untuk dipahami kompleksitas dunia politik dan masyarakat, dan juga mengenai wawasan, pemikiran, dan juga mengenai wawasan. Kegunaannya di dalam pemikiran wawasan, kita juga tanpa disadari telah berpolitik, dan juga kegunaannya dalam dunia politik untuk memiliki wawasan pemikiran yang sangat luas. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam tahapan evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang bisa saya ambil dalam buku pengantar ilmu politik ini. Di antaranya yaitu mudah dipahami. Buku pengantar biasanya ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami, sehingga cocok untuk pemula atau mereka yang ingin belajar tentang ilmu politik. Dan juga referensi buku tersebut berfungsi sebagai referensi yang bagus untuk para mahasiswa ilmu politik, peneliti, atau siapa saja yang tertarik dengan topik tersebut. Akan tetapi, buku ini bukan dibilang ada kelemahan, tetapi di dalam buku ini terdapat kurangnya detail karena buku pengantar umumnya berfokus pada penjelasan konsep dasar. Beberapa aspek atau topik spesifik dalam ilmu politik mungkin tidak dijelaskan secara detail. Dan juga cakupan terbatas dalam buku pengantar ilmu politik mungkin tidak mencakup semua topik atau sudut pandang dalam disiplin ilmu, sehingga pembaca mungkin perlu mencari sumber tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif atau menunjuk kepada politik-politik lainnya. Kemudian, di dalam buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para mahasiswa baru prodi ilmu politik, khususnya untuk belajar awalan-awalan mengenai apa itu ilmu politik. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Percakapan Ilmu Politik. Jika buku yang disebut pertama itu membahas lebih ke arah apa itu politik beserta dasar-dasarnya, dan buku yang disebut belakangan lebih ke membahas tentang lebih dalam mengenai politik dan juga lebih rinci dan tepat. Jika dalam buku pertama lebih mengedepankan atau mengenal dalam politik bagi mahasiswa yang baru belajar dan ingin lebih tahu apa itu politik. Buku kedua lebih ke menjelaskan secara mendalam dan sudah lebih ke jenjang yang pembelajarannya sudah di atas dari pengantar ilmu politik. Meskipun menurut saya terdapat perbedaan di antara buku ini, tetapi dalam hal menjelaskan dan ketika dibaca, kedua buku ini juga termasuk sama dalam hal membahas dunia politik. Buku ini ditulis agar kita semua bisa memahami dan mempelajari apa maksud dari inti kedua buku ini, yaitu buku ilmu politik. Baiklah, kita masuk dalam tahapan rangkuman evaluasi. Buku pengantar ilmu politik yang ditulis oleh Dr. Andes Temai Rudi SH Mir MSc ini sangat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa baru yang ingin belajar lebih dalam tentang apa itu dasar-dasar ilmu politik, berupa informasi dan pengertian dasar-dasar politik yang ada di dalam buku tersebut, memberikan landasan dan penerangan materi pada mahasiswa yang sementara belajar politik, dan juga menjelaskan pemahaman politik dan gambaran topik ilmu politik dan poin penting yang dapat dicakup dalam buku pengantar ilmu politik, wawasan pemikiran dan kegunaannya. Sekianlah ulasan buku yang telah saya buat. Diucapkan banyak terima kasih kepada dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menyelesaikan tugas ini. Mohon maaf jika mempunyai kesalahan. Terima kasih.